God is good. Renungan buka Sabat. Sabat peringatan kuasa Allah. Dalam Yehezkiel 20 ayat 12, demikian firman Tuhan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Oleh menuntun manusia untuk melanggar hukum yang kedua, setan bertujuan merusak pandangan pikiran manusia berhubungan dengan pribadi ilahi. Dengan menyisihkan hukum yang keempat, ia hendak menuntun manusia sehingga melupakan Allah sama sekali. Tuntutan Allah supaya dihormati dan disembah lebih daripada dewa-dewa kafir didasarkan atas kenyataan bahwa Ia adalah Khalik dan bahwa semua makhluk berhutang nyawa padanya. Demikianlah hal itu dipaparkan dalam Alkitab. Yeremia berkata, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menyegarkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian Yakub, sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya." Kita bisa baca di dalam Yeremia 10 ayat 10 sampai 12 dan 14 sampai 16. Saudaraku, Sabat sebagai satu peringatan akan kuasa Allah yang menciptakan, menunjuk kepadanya sebagai Khalik langit dan bumi. Oleh sebab itu, Sabat merupakan saksi yang tetap akan adanya Allah dan satu pengingat akan kebesarannya, hikmatnya, dan kasihnya. Jikalau hari Sabat selalu disucikan, maka tidak akan pernah ada seorang ateis atau seorang penyembah berhala. Lembaga hari Sabat yang dimulai di Eden adalah sama tuanya dengan bumi ini. Itu dipelihara oleh semua bapak-bapak mulai dari masa penciptaan dan seterusnya. Selama perbudakan di Mesir, bangsa Israel dipaksa oleh pengerah-pengerah mereka sehingga mereka melanggar hari Sabat. Dan sebegitu jauh mereka telah kehilangan pengetahuan tentang kesuciannya. Pada waktu hukum itu diumumkan di Sinai, kata-kata yang pertama dari hukum yang keempat ialah, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat," menunjukkan waktu penciptaan bumi ditetapkan pada saat itu. Kepada kita ditunjukkan kembali waktu penciptaan bumi ini sebagai asal-usul Sabat, supaya
dapat menghapus Allah dari pikiran manusia. Setan bertujuan menghancurkan peringatan yang besar ini. Jikalau manusia dapat dituntun untuk melupakan khalik mereka, maka mereka tidak akan berusaha melawan kuasa kejahatan. Dan setan pun pasti akan menguasai mangsanya. Alfa dan Omega 1 halaman 397 dan 398. Melalui keterangan di atas ini, berulang kali Tuhan Allah semesta alam menekankan kepada kita manusia betapa pentingnya hari Sabat itu sebagai peringatan bahwa Ia adalah Khalik yang menciptakan langit dan bumi. Setan berusaha menghancurkan lembaga ini oleh sebab ia telah terusir dari sorga. Dan manusia yang setia kepada Allah, termasuk menguduskan hari Sabat, tidak dapat dikalahkannya, juga tidak dapat dimenangkannya untuk berdiri di pihaknya. Allah akan memberkati dan menyucikan kita ketika kita memelihara dan menguduskan hari Sabat Tuhan itu. Saudaraku, God is good all the time.